ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Hovifah, NIM 1230021 Saya dari Prodi S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniawati STMT dan Ibu Husnul Lailatul Rizki SST MPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan suhu tubuh, mata kuliah Fisika Kesehatan praktikum ketiga. Sebelumnya, apa sih suhu tubuh itu? Suhu tubuh merupakan ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan panas di dalamnya. Kondisi tersebut biasanya dipicu oleh beberapa hal, seperti suhu lingkungan atau kondisi kesehatan seseorang. Di dalam tubuh, suhu tubuh diatur oleh yang namanya hipotalamus. Hipotalamus sendiri berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Bakteri dan virus bisa masuk ke tubuh melalui mulut. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapat sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh. Hipotalamus menaikkan suhu tubuh untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluar dari tubuh. Sebagian orang di dunia punya suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Saat ada bakteri dan virus, hipotalamus akan menaikkannya menjadi 38-39 derajat Celcius. Namun, pada beberapa orang, hipotalamus menaikkan suhu tubuh hingga 40 derajat Celcius. Baik, ini adalah contoh studi kasus yang akan kita bahas hari ini. Temperatur tubuh seseorang memang bisa berubah-ubah, menunjukkan pukul 3 sampai 5 pagi serta jam 1 sampai 4 sore. Tubuh akan memiliki suhu lebih rendah, sehingga orang merasa dingin meskipun suhu di sekitarnya sama. Seperti halnya dengan studi kasus kali ini. Aktivitas fisik yang ada pada studi kasus merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Seperti aktivitas olahraga yang bertujuan untuk kesehatan dan berkaitan dengan metabolisme dan pengaturan suhu tubuh. Berkaitan dengan metabolisme dan pengaturan suhu tubuh, faktor lingkungan dan infrastruktur juga memberikan efek pada saat melakukan aktivitas. Masyarakat dan atlet mempunyai kebiasaan melakukan aktivitas fisik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dalam pemikiran mereka, melakukan aktivitas di dalam ruangan menyebabkan kondisi tubuh cepat mengalami kelelahan, sehingga mempengaruhi performa mereka. Baik, studi kasus kali ini seperti bangun tengah malam, berangkat tidur, mandi pagi, olahraga, kuliah siang, mandi malam atau air hangat, itu juga bisa merubah suhu tubuh kita.
Ketika kita berada di dalam ruangan dan di luar ruangan, itu sangat berbeda karena kita lebih mengeluarkan keringat dan mekanisme pertahanan tubuh kita semakin menurun. Oleh karena itu, suhu tubuh menjadi naik. Seperti halnya bangun tengah malam, yaitu suhu tubuh sekitar 35, berangkat tidur 35,7, mandi pagi 35,2. Dan ketika kita di luar ruangan seperti olahraga dan kuliah siang, suhu tubuh akan naik dan metabolismenya akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan ketika beraktivitas di dalam ruangan dengan udara yang cukup daripada di luar ruangan akan menyebabkan meningkatnya kadar asam laktat di otot maupun darah. Selain itu, suhu lingkungan di dalam ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu di luar ruangan saat melakukan aktivitas fisik, dan suhu yang tinggi dapat meningkatkan temperatur tubuh. Pada saat melakukan aktivitas fisik, tubuh akan mengalami dampak fisiologis berupa kelelahan akibat kurangnya pasokan energi berupa glukosa ke bagian tubuh yang sedang aktif. Akibatnya, tubuh tidak dapat melakukan tugasnya secara optimal. Beberapa respon fisiologis yang terjadi saat kelelahan adalah meningkatnya jumlah asam laktat dalam darah. Sedangkan respon biologis lainnya adalah terjadi penurunan kadar glukosa darah dan meningkatnya metabolisme glikolisis anaerobik dan aerobik. Peningkatan glikosis aerobik dan anaerobik dapat diukur dengan besarnya penurunan kadar glukosa darah dan peningkatan kadar asam laktat. Supaya suhu tubuh kita normal, yang pertama, hindari berada di luar ruangan jam 10 sampai jam 16. Yang kedua, minum air putih dalam 2 sampai 3 jam sekali, minimal 2 liter per hari, jangan menunggu haus. Dan yang ketiga, konsumsi buah-buahan yang segar dan banyak mengandung air. Yang keempat, gunakan masker dan payung saat keluar ruangan. Yang kelima, gunakan krim pelembab kulit dan sunscreen saat keluar ruangan. Dan yang terakhir, jaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat dan tidur. Hai guys, bagaimana dengan penjelasan aku tadi? Apakah kurang baik atau kurang jelas atau bagaimana? Kalian bisa komen ya guys di bawah sini. Gimana guys puasa kalian hari ini? Sekilas cerita ya guys ya. Ketika kalian berpuasa kan tubuh itu sangat membutuhkan cairan tubuh kan. Oleh karena itu ketika kita sahur, kita memperbanyak minum air ya guys. Karena tubuh itu lebih banyak membutuhkan air, cairan air gitu guys. Oke guys, bagaimana? Oke, aku tahu kok. Sekian penjelasan materi yang sudah saya jelaskan tadi, dan ketika kurang jelas atau bagaimana, mohon dimaafkan. Dadah guys, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.